hari Minggu, anak sekolah Minggu. Sekarang kita mulai ibadah kita ya. Kita bernyanyi dari Setia Setialah. Sekarang kita masuk ke titah Papatkon. Sama-sama ya. Ikutkan pelan-pelan. Titah Papatkon. Ingat ma mandrobuhon hari mingguin. Ibagas nano marido horjaon sagala horjamu. Tapi anggo ari papitihonin, ari persalanan ni Jehovah ne batamu doin. Lang maloho marhorja ibagas nasadariin. Barang anakmu pe, barang borumu, barang narakon hoda lahir, barang narakon hoda boru. Age pinahanmu pe, age sikutan alegan naroku utamu. Ay bagas na marido, ito pa ni bata, langit, tano, apa laut, apa ganuk isini. Dok ay, marasaran do iya, bani hari papituhonin. Halannya ay do, ase ipasu-pasu ne bata Jehovah, ari persaranan nai anjaha irobuhon. Sekarang kita dengarkan bahasa Indonesianya. Hukum Taurat yang keempat dalam bahasa Indonesia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau akan anakmu laki-laki ataupun engkau anakmu perempuan, ataupun hambamu laki-laki ataupun hambamu perempuan, ataupun hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi yang berjudul Kasih.
kami, anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Kau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, semua sudah mempersiapkan Alkitabnya kan? Ya, kita mau baca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Adik-adik sudah siap kan? Biar kakak bacakan sekarang ini. Ya, semua diikuti dalam hati ya. Ya, kita mulai. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, sampai di situ ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Apakah sudah makan pada pagi hari ini? Ya, siapa di antara kita ini tadi pagi payah bangunnya? Siapa lagi yang tadi pagi ini merengek dulu mau mandi? Dan siapa tadi pagi yang mempersiapkan bajunya sendiri? Kiranya semua seperti itu adik-adik. Tadinya bangun sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, pintar semua. Rindukah adik-adik berjumpa dengan kakak pada pagi hari ini? Karena kakak pada pagi hari ini punya cerita yang bagus sekali. Kakak mau cerita, semua mau mendengarkan kan? Tapi kita janji dulu, selama kakak bercerita tidak ada yang hatinya mendua, sehingga tidak fokus dengan cerita kakak nanti. Karena ceritanya sangat menarik loh. Mau semua adik-adik mendengarkan kan? Ya, sekarang didengarkan dan dilipat tangannya, nggak usah diganggu. Kalau ada adiknya di sampingnya, nggak usah diganggu adiknya ya. Ya, ceritanya seperti ini adik-adik. Pada suatu hari adalah seekor kura-kura. Siapa kenal dengan kura-kura? Ya, semua kenal dengan kura-kura ya. Ya, kita buat nama kura-kura itu namanya si Kuma. Jadi kura-kura ini hobi memancing. Siapa adik-adik ini yang suka memancing? Ayo. Ya, mungkin semua hobi memancing ya. Jadi si Kuma pergilah memancing ke sungai. Maka si Kuma berjalan dengan tertati-tati membawa pancingnya. Dia mau memancing. Nah, ketika sudah dibuatnya umpannya, maka dilemparnya lah pancingnya ke sungai. Setelah dilemparnya pancingnya ke sungai, ikan belum menangkap umpannya. Maka duduklah si Kuma. Maka dia ngantuk.
mengantuklah si Kuma ya adik-adik. Karena dia mengantuk, dia hampir tertidur menunggu umpannya dimakan oleh ikan. Tetapi sebelum tertidur si Kuma, maka ada yang melempar sungai, dilempar dengan kayu. Pak, dilempar. Terkejut si Kuma. Kemudian dilempar lagi. Tak. Terkejut lagi si Kuma. Siapa itu kira-kira ya adik-adik yang melempar-lempar itu ya? Ada yang tahu nggak? Kalau di pohon-pohon itu siapa ya adik-adik ya? Iya, monyet. Ada monyet di atas pohon rupanya. Monyet itu tidak suka melihat si Kuma memancing dengan senang. Apalagi mengantuk si Kuma kan, menunggu pancingnya dimakan oleh ikan. Nah, maka si monyet tadi di atas pohon ribut dia. Siapa yang tahu menirukan suara monyet? Ribut kan? Ya, dia ribut. Diambilnya buah pohon, dilemparnya ke dalam sungai. Nah, maka ikan-ikan tentunya lari kan? Ya, tadinya ikan-ikan sudah mulai mendekati umpan, sekarang lari ikannya. Karena takut. Karena si monyet, si Mondi namanya ya. Si Mondi itu melempar dari atas pohon. Dapatnya buah pohon, dilemparnya. Dapatnya kayu, dilemparnya. Maka umpan si Kuma tadi tidak jadi dimakan oleh ikan. Coba adik-adik kakak tanya dulu. Kalau ada yang seperti itu adik itu marah enggak? Marah. Tapi si Kuma dia sabar dia. Dia bilang dengan si Mondi, janganlah Mondi, aku mau memancing, aku mau dapatkan ikan. Tapi si Mondi tidak mau peduli. Si Mondi berbuat terus. Nah, ketika dilihat si Mondi goyang-goyang pancing si Kuma, maka dia lompat. Aku mau narik, pancingmu dapat ikan. Ditarik oleh si Mondi. Maka mereka saling berebut pancing. Ya, adik-adik pun pernah seperti itu enggak sama adiknya di rumah seperti itu? Ketika adiknya bermain atau temannya bermain, ya kalian mau merebut mainannya. Pernah kan? Ya, coba dulu kalau mainanmu direbut oleh orang lain, marah enggak? Dia pasti marah. Nah, begitulah dengan si Kuma. Dia pun marah, janganlah mungkin diambil punya aku. Maka mereka berebut. Nah, tapi si Mondi mengatakan, aku mau ikanmu itu. Nah, maka yang menang siapa? Si Mondi, dapatlah dia pancing si Kuma tadi. Yang menyedihkan adik-adik, si Kuma jatuh ke dalam sungai. Si Mondi dapat pancingnya tadi, dibawanya lah. Maka dilarikannya lah ikan si Kuma tadi itu. Dia berlari di bawahnya. Si Kuma menangis. Ya. Tapi walaupun seperti itu, si Kuma tidak mau dendam kepada si Mondi. Maka si Kuma pulang dengan hati yang kecewa. Tidak membawa hasil pancingan. Nah, di tengah jalan bertemulah si Kuma dengan seekor gajah dan seekor kelinci. Nah, mereka bertanya, dari mana Mondi? Dari mana Kuma? Maka kata si Kuma seperti ini, aku tadi memancing. Mana hasil pancinganmu? Hasil pancinganku di bawah si Mondi. Nah, maka kata si gajah dengan kelinci, memang seperti itu si Mondi itu. Dia selalu jahat kepada semua teman-temannya, dia jahat katanya. Nah, sebelum kita teruskan, siapa yang kenal dengan gajah? Kenal dengan gajah? Ya, gajah itu besar, belalainya panjang. Kalau kelinci itu, siapa yang kenal dengan kelinci? Ya, apa kesukaan kelinci? Makan wortel. Nah, begitulah kebiasaan gajah dan kelinci. Maka gajah dan kelinci mengajak si Kuma untuk balas dendam kepada si Mondi. Tapi apa kata si Kuma? Adik-adik, jangan, kita tidak boleh balas dendam. Kita harus bersabar. Nah, adik-adik di rumah, sabar enggak kalau ada temannya yang mengganggu? Ya, katanya kita harus sabar.
tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan firman Tuhan bagi kita hari ini juga dikatakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu yang mau dilakukan oleh Kuma. Kuma tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia bersabar adik-adik terhadap stok Mondi. Nah, kita pun harus seperti itu ya. Kalau ada abang kita yang suka usil dengan kita pun harus bersabar. Tidak boleh membalas, tidak boleh dendam kepada abangnya atau kepada adiknya. Kalau adiknya suka merebut mainannya, tidak boleh dibalas, tidak boleh dipukul adiknya, tapi harus disayang. Kita harus sabar karena adik kita belum tahu. Nah, supaya adik kita tahu, maka kita harus memberikan contoh kepada adik kita, tidak boleh membalas. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan tadi. Yesus ditangkap. Yang tahu, siapa yang tahu? Orang yang ditangkap itu yang bagaimana? Orang yang bersalah, orang yang jahat. Apakah Yesus jahat adik-adik? Tidak. Yesus itu tidak pernah berbuat jahat. Nah, tetapi dia ditangkap. Ada murid Yesus yang mengangkat pedangnya katanya tadi, sehingga telinga imam besar itu putus. Yesus marah. Nah, setelah itu murid-muridnya lari ketakutan. Yesus tidak mau lari. Yesus bersabar. Nah, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh lari. Walaupun Yesus itu dia musuhi atau difitnah oleh muridnya sendiri. Siapa muridnya yang menginginkan kematian Yesus? Iya, Judas Iskariot. Apakah Yesus bisa langsung menghukum Judas Iskariot? Bisa. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus mau, walaupun Judas Iskariot berbuat salah kepadanya, menjual Yesus kepada para imam, itu telah dinubuatkan sebelumnya. Nah, karena itu Yesus tidak mau membalas kejahatan. Kita juga tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kita dikatakan oleh Yesus untuk bersabar, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ingat adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Ya, nanti disebutkan ya apa yang harus dilakukan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti Kuma tidak membalas kejahatan Mondi, tetapi dia bersabar. Dalam hatinya, mudah-mudahan si Kuma nanti juga bisa berbuat baik. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua di rumah senang, dapat mengetahui bahwa murid Yesus yang berkhianat kepada Yesus itu tadi bernama Judas Iskariot. Nah, jangan kita menjadi seperti Judas Iskariot. Kita harus selalu bersabar seperti Yesus. Nah, itulah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ya, sampai di situ adik-adik, nanti diberikan jawabannya. Siapa yang berkhianat kepada Yesus dan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Ya, sampai di situ ya adik-adik. Ya, sekarang kita tutup dulu. Semua berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah dengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat bersabar dan dapat melakukan kehendak-Mu seperti Yesus yang bersabar dan selalu mengampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedih
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini adalah persembahan yang harum bagimu, yang kami persembahkan dari hati kami yang tulus. Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan pakailah ini untuk kebutuhan sekolah minggu di jemaat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa dengan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, anami hagaru, pasada ukur nami, aset orang galuh, sembuh dalam nami, salah tanah dosa, dukham hasomanani, orang agi hijau. Amin.